Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya hormati Isman Muhammad dari Kerajinan Kulit dengan Eksotis Firma Semesta Alam. Yang saya hormati tim pengabdian Pak Aku. Alhamdulillah hari ini kita hadir di sini dalam rangkaian kegiatan terkait dengan pengabdian dari kampus UPN Jawa Timur, di mana alhamdulillah kita saat ini ada di tempatnya Bu Isma, maka beliau sudah bersedia untuk berikan kesempatan bagi kami kampus UPN Jawa Timur untuk melakukan pengabdian terkait dengan tema pendampingan legalitas usaha dan digitalisasi pemasaran ekspor kerajinan kulit hewan eksotis Firma Semesta Alam. Seperti kita ketahui bersama bahwa terkait dengan digitalisasi itu kan suatu hal yang sudah mengglobal ya. Apalagi kalau kita kaitkan sama berbagai macam aspek kehidupan itu juga sangat-sangat membantu. Nah, dalam hal ini kami fokus terhadap bidang ini, yaitu kerajinan kulit hewan eksotis Firma Semesta Alam, di mana ini kan sudah melakukan ekspor ya, mungkin lebih kepada bagaimana sih legalitas usaha dan bagaimana digitalisasi pemasarannya terhadap kerajinan kulit hewan eksotis Firma Semesta Alam. Berikutnya ya, ini secara global dulu, secara umum kita membicarakan apa sih sebenarnya urgensi atau manfaatnya dari ekspor bagi perekonomian kita, khususnya Indonesia. Pasti ada beberapa hal ini ya, dimana kita ketahui bersama bahwa ekspor itu yang mengirimkan barang itu sebenarnya kalau dihubungkan sama era perdagangan bebas, dimana sudah tidak ada limitasi lagi perdagangan antar satu daerah, antara satu negara dengan negara yang lain. Maka dari itu sangat penting kiranya kita mereview kembali, menegaskan bahwa yang dilakukan oleh lembaga ini itu harus kemudian menjaga kestabilan harga barang dalam negeri, itu sangat erat hubungannya dengan produk ekspor ini, mempererat kerjasama antar negara ya. Ini tadi sesuai dengan statement saya yang pertama tadi, bahwa kerjasama antar negara ini tidak hanya dalam bidang-bidang misalnya pendidikan, kebudayaan, juga ada dalam bidang perdagangan. Ini juga kaitannya sama bidang perdagangan, ini sangat penting ya antara kedua negara. Pastinya biasanya kalau kedua negara itu menjalin atau melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama terkait dengan ekspor dan impor. Berikutnya menekan inflasi terhadap mata uang rupiah, mata uang kita. Lanjut. Ya, ini Kurbe tingkatkan daya saing ekspor UMKM. Kurbe itu artinya adalah kredit usaha rakyat berorientasi ekspor ya. Di mana Kurbe ini sebenarnya salah satu fokus paket dari kebijakan ekonomi yang disediakan oleh negara dengan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor secara lengkap, terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM. Nah, ini merupakan bentuk stimulus kebijakan yang diberikan dengan beberapa poin ini. Yang pertama adalah dengan disediakannya fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu secara komprehensif seperti itu. Yang kedua adalah bisa menetapkan tingkat suku bunga itu sebesar 9%. Dan yang ketiga, ternyata di dalam masing-masing skema Kurbe ini, nah misalnya ada 3 ini ya, Kurbe mikro itu maksimal 5 miliar, terus kemudian Kurbe kecil maksimal 25 miliar, dan yang menengah itu adalah 50 miliar. Apa manfaat dari kredit usaha rakyat berorientasi ekspor ini? Yang pertama adalah dapat memberikan stimulus khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan ekspor di tingkat nasional. Yang kedua, dibebaskan dari pungutan pajak dalam rangka impor atau PBRI. Dan yang
yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor ya. Jadi kualitas itu penting ya. Kita ketika mengirim barang ke luar negeri pasti kita akan bersaing pula secara internasional. Nah, pasti yang harus diperhatikan adalah kualitasnya. Nah, ini dengan Urbe ini salah satu manfaatnya yaitu dia berusaha untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah atau value dari produk ekspor tersebut. Next. Nah ini sebenarnya kalau terkait dengan apa negara memfasilitasi itu sudah ya. Di sini bisa saya tunjukkan link dokumen terkait dengan panduan ekspor, terus kemudian hubungannya Indonesia dengan perdagangan bebas. Berikutnya ada panduan dasar ekspor, daftar kontak layanan terkait ekspor dan pembiayaan ekspor. Ya. Cuma mungkin tidak banyak yang tahu terkait dengan hal tersebut. Nah, maka salah satu tujuan kami ini sebenarnya juga membantu dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Selain tujuan pelembagaan, pastinya adalah kampus UPN Veteran Jawa Timur itu juga harus dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah UMKM yang saat ini kita laksanakan. Saya melanjutkan presentasi dari Pak Eko. Jadi ini adalah website sementara untuk yang pemasaran dari Prima Semesta Alam. Jadi bisa diakses di primasemestaalam.com. Kemudian halaman pertama kita bisa lihat dari produk unggulannya, kemudian contoh produknya, kemudian dari kulit apa saja. Kemudian next. Ini adalah untuk info dari Prima Semesta Alam itu sendiri, lokasinya di mana, kemudian kontaknya di mana, kemudian emailnya apa. Kemudian di situ juga bisa kita kunjungi, hubungi, kemudian emailnya apa. Kemudian kalau nextnya adalah produknya, ini adalah contoh-contoh produknya dari primasemestaalam.com. Kemudian ada harganya, produknya apa, kemudian bisa di-add to cart kalau memang mau dipesan. Kemudian nextnya ini apa aja ya produk yang dipesan, kemudian nanti di total berapa, kemudian apakah mau di check out atau enggak. Kalau misalnya di check out, kemudian next Pak. Nah ini nantinya tinggal kita isi apa aja produk yang udah di check out, kemudian misalnya dia maunya paymentnya adalah bayar di tempat atau COD, kemudian shippingnya kita free, kemudian totalnya berapa. Nah ini nanti ada alamat yang harus diisi dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita harus punya akun di primasemestaalam.com ini gitu. Jadi memudahkan bagi customer ketika mau pesan di Prima Semesta Alam. Ya tidak ribet. Terima kasih dari Bu Andi yang memaparkan terkait dengan website tadi sebagai luaran dari kegiatan ini yang berjudul pendampingan legalitas usaha dan digitalisasi pemasaran ekspor kerajinan kulit hewan eksotis Prima Semesta Alam. Harapan kami pendampingan ini bisa memberikan guna dan manfaat terutama kaitannya sama bidang pemasaran sehingga bisa meningkatkan baik itu secara produktivitas, kualitas dari pemasaran dari Prima Semesta Alam. Terima kasih Bu Isma atas waktu dan kesempatannya.